perkenalkan nama saya Masya Hanifah Putri. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Timur dan saya berjenis kelamin perempuan. Saya pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 22 Jakarta dan saat ini sedang menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Negeri Jakarta jurusan Sastra Indonesia. Saya memiliki pengalaman organisasi sebagai talent management di ISEC in UNJ. Saya memiliki beberapa hobi antara lain membaca buku, menulis, dan bernyanyi. Halo, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang BIPA. Pertama-tama, what is BIPA? BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi, BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia meliputi berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi para penutur asing. Tokoh di sebelah kanan adalah tokoh pegiat BIPA, namanya Dr. Widodo HS. Beliau pernah mengatakan, pembelajaran saya laksanakan dengan trial and error dan materi yang seadanya. Yang terpenting, pelajar asing dapat memahami materi dan bisa meningkatkan komunikasi bahasa Indonesianya. Selanjutnya, kita akan melihat pendapat para ahli mengenai BIPA. Yang pertama, menurut Kusmiatun tahun 2016. Beliau berkata, program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA lebih memandang atau fokus pada pembelajarnya. Orang-orang yang menjadi subjek BIPA adalah orang asing. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar BIPA. Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai bahasa Indonesia. Selanjutnya, menurut Suyitno tahun 2008, beliau mengatakan bahwa pelajar BIPA merupakan pelajar berkewarganegaraan asing yang memiliki latar belakang budaya berbeda dengan budaya bahasa yang diketahui dan dipelajarinya selama ini. Dan yang terakhir, menurut Ulumuddin dan Wismanto tahun 2014. Menurut mereka, bahasa Indonesia untuk penutur asing dapat diumpamakan sebagai sosok bayi yang baru lahir dan perlu didewasakan. Proses pendewasaan tersebut harus dilakukan secara profesional dan diiringi dengan tanggung jawab keilmuan yang melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah BIPA. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat pada abad 20-an. Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan, baik di luar maupun di dalam negeri. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Sementara, perintisan BIPA itu sendiri sudah ada sejak tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1999 dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Penyelenggaraan kegiatan pengajaran BIPA dilandasi oleh pertimbangan bahwa di dalam era global, posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional semakin penting dan potensial. Dengan demikian, besar harapan bahasa Indonesia untuk menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan, karena bagaimanapun juga bahasa merupakan alat yang penting, terutama sebagai alat komunikasi. Para pengajar BIPA saat ini sudah mempunyai organisasi internasional yang disebut dengan Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau APBIPA. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan BIPA di berbagai negara? Nah, secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing loh. Contohnya seperti di Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Saat ini, di beberapa negara juga menyediakan pengajaran bahasa Indonesia di universitas-universitas di luar negeri. Di antara nama-nama negara yang disebutkan tadi, Cina merupakan salah satu negara yang mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia terlama. Di Cina, pengajaran bahasa Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1950-an loh. Pengajaran BIPA di Cina pertama kali diselenggarakan di Akademi Bahasa Asing Nanjing tahun 1940-an. Awal tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan hubungan persahabatan Cina dan Indonesia, Institut Bahasa Asing Beijing membuka jurusan Bahasa Indonesia. Selain Cina dan Amerika Serikat, di Jerman juga ada 10 universitas, dan di Italia ada lebih dari 6 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain di Cina, Jepang juga merupakan negara kedua terbesar di luar negeri setelah Australia dengan 27 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Di Jepang, ada sekitar 26 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia di Jepang diajarkan di 6 universitas sebagai mata kuliah wajib pada jurusan Bahasa Indonesia, yakni Tokyo University of Foreign Studies, Henry Universities, Lembaga Ilmu-Ilmu Bahasa Asia Afrika, dan Kyoto Career College and Foreign Languages, serta di 17 universitas lainnya dijadikan mata kuliah pilihan. Selain itu, sejumlah universitas lain yang mengajarkan bahasa Indonesia pada kelas malam yang disebut Open College. Dalam laporan akhir Rifai, menyatakan bahwa di Korea Selatan bahasa Indonesia diajarkan di 2 universitas, yaitu Universitas Bahasa Asing Hankook dan Busan, serta di Akademi Bahasa Asing Busan. Lalu, kira-kira bagaimana ya pengalaman para pengajar BIPA? Yuk kita intip kisah Zaki. Yahya Zakaria, atau yang akrab disapa Zaki, adalah seorang pengajar BIPA di Australia. Ia sudah menjalani karirnya sebagai pengajar BIPA selama 6 tahun loh. Perjalanan karirnya sudah dimulai sejak ia menginjak kuliah di STB Alia. Kala itu, Zaki yang mengambil mata kuliah sastra Inggris sering membantu mahasiswa asing yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di kampusnya. Sejak saat itulah Zaki mulai tertarik untuk menjadi pengajar BIPA. Zaki mengatakan bahwa keseharian seorang pengajar BIPA kurang lebih sama dengan guru di Indonesia. Yang membedakan hanya jam kerjanya saja, karena di Australia, sekolah dimulai pukul 8.30 hingga 15.20 sore. Zaki mengatakan bahwa ia menjadi tantangan ketika menjadi pengajar BIPA terjadi saat merosotnya minat pelajar bahasa Indonesia di Australia. Hal ini seringkali terjadi akibat pasang surutnya hubungan antara Indonesia dengan Australia, kemudian juga ketersediaan pendanaan program yang tidak mencukupi atau kurangnya sumber daya pengajar bahasa Indonesia di Australia. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih, bye!